Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Gede Indra Nugraha. Ya, jadi di tutorial ini saya akan menjelaskan suatu fitur yaitu akses multi-browser melalui multi-browser atau multi-mod. Nah, jadi pada tutorial kali ini uh, kita akan mencoba menggunakan salah satu fitur Odo, yaitu multi-user melalui multi-browser atau multi-mod. Nah, multi-browser ini maksudnya adalah ada beberapa browser yang dibuka. Lalu kalau untuk multi-mod lo adalah tuh satu browser, tapi kita membuka banyak window seperti window biasa dan dua incognito window. Nah, selanjutnya filter multi-user melalui ini mungkin kita untuk mengakses Odo secara bersamaan dengan role berbeda-beda. Jadi misalnya di tiga browser nih, kita di Google Chrome kita buka role-nya misalnya dia manager inventory, lalu di Mozilla Firefox dia role-nya sales manager, lalu yang di ketiga di Microsoft Edge misalnya dia role-nya adalah manager purchase gitu. Nah, dalam dalam jangka fitur ini kita akan menggunakan modul discuss. Jadi modul discuss itu adalah modul yang digunakan untuk diskusi antara tiga role yang berbeda. Jadi pada tutorial ini ada tiga role yang nantinya akan kita buat. Oke, langsung aja ke langkah-langkahnya. Jadi pertama kita buat dulu tiga akun tambahan dengan tiga role yang berbeda. Nah, ini role-nya, lalu ini nama-namanya. Kenapa dikasih nama seperti ini? Untuk memudahkan melihat di modul diskusi nanti. Jadi pertama langkah-langkah penambah akun sebagai berikut. Jadi kita pertama login sebagai admin. Kita lihat dulu. Nah, lalu setelah login sebagai admin, kita buka menu settings. Nah, ini sudah dilihat kita sudah sebagai admin, lalu kita ke menu settings. Nah, lalu setelah berada di menu settings, langkah selanjutnya adalah kita klik tombol manage access rights. Nah, tombol manage access rights itu ada di sini. Di sini tombol manage access rights ini kita klik. Nah, setelah kita klik tombol manage access rights, langkah selanjutnya adalah kita klik tombol create pada halaman user. Nah, halaman user itu ada di sini, halaman user, lalu kita klik create. Nah, setelah kita klik create, langkah selanjutnya adalah kita mengisi informasi akun tambahan tersebut beserta role-nya. Jadi informasi itu kita punya, yang penting itu kita punya nama dan kita punya role-nya. Nah, ini oke, saya jelasin bagaimana cara mengisi informasi akunnya. Jadi di sini intinya kita isi namanya agar nanti terlihat di sini, dan kemudian kita pilih nih role-nya di sini, oke. Nah, oke, jadi kita akan membuat 3 akun dengan role berikut dan nama-nama berikut. Jadi sekarang mungkin saya akan skip dulu mengenai pembuatannya. Nanti akan kita lanjutkan setelah sudah terbuat 3 akun tambahannya. Ya, oke, ini sudah dibuat 3 akun tersebut. Ini akun untuk manager inventory, ini akun untuk staff accounting, ini akun untuk manager sales. Nah, oke, setelah kita buat akun, langkah selanjutnya adalah kita buka satu browser dengan 3 window. Jadi satu window utama dan 2 window incognito mode. Nah, jadi ini kita udah ada di ini yang layar ini kita gunakan sebagai window utama, lalu kemudian untuk layar ini kita gunakan ini sebagai kedua, window kedua, kemudian window kedua tapi incognito mode pertama. Nah, kemudian yang ini window ketiga tapi incognito yang kedua, oke. Nah, jadi setelah kita sudah siapkan semuanya, selanjutnya adalah kita login 3 akun tambahan tadi pada 3 window di browser tersebut. Masing-masing window satu akun. Nah, oke. Jadi sekarang kita akan login terlebih dahulu. Jadi untuk di sini kita login sebagai yang tadi. Misalnya ini sebentar ada kesalahan email, saya cek dulu. Kita lanjut, sudah dicek tadi sekarang di mana. Login dulu. Nah, ini kita sudah masuk. Nah, di sini sebagai manager sales, oke.
Ini di uh, window pertama, yaitu yang utama, bukan membuka incognito. Oke, selanjutnya kita pindah ke incognito. Itu incognito pertama. Nah, di incognito pertama ini, pertama kita login dulu ke Odoo-nya. Kita sign in. Sekarang kita sebagai Nah, ini juga kita sudah bisa login sebagai staff accounting. Selanjutnya kita ke yang Windows selanjutnya, incognito window yang kedua. Nah, sini jangan lupa kita login ke Odoo-nya juga, lalu login lagi. Login ke yang akun terakhir. Nah, ini kita sudah masuk. Jadi kita sudah memiliki 3 window dengan masing-masing di window tersebut role yang berbeda. Pertama kita punya manager inventory. Selanjutnya kita punya staff accounting. Lalu yang terakhir kita punya manager sales. Oke. Setelah kita punya semuanya, langkah selanjutnya adalah buka modul discuss pada masing-masing window. Nah, jadi tadi buka modul discuss itu jadi setelah login otomatis kita ada di modul discuss itu sendiri. Jadi yang tadi udah ada modul discussnya, langsung setelah login langsung ke modul discuss. Lalu kemudian setelah kita berada di modul discuss, pada satu Windows klik tombol plus pada submenu channel untuk membuat channel baru. Nah, ini kita cari tombol plus di sini. Ini ada di sini. Nih tombol plus, kita plus dulu, kita bikin add a channel review best individual kita buat. Nah, setelah kita buat ini kita ada gitu. Nah, kemudian setelah kita buat, langkah selanjutnya adalah pada 2 Windows lainnya klik submenu channels. Setelah itu kita cari channel baru yang telah dibuat pada step 5, kemudian klik join. Jadi sekarang kita beralih ke window lainnya. Kita ke window pertama. Oh ya, ini jangan lupa di refresh juga karena dia menggunakan session. Kita refresh dulu. Nah, pada ini seperti yang tadi ada di tahapnya, kita Windows ini klik submenu channels, kemudian cari channel baru, lalu klik join. Oke, di sini. Ini submenu channel, kita klik. Lalu kita cari submenu tadi kita buat, itu ini, lalu kita klik join ini. Nah, jika kita klik join, kita bisa balik ke inbox lagi. Kita refresh. Nah, ini sudah ada. Kita klik. Ini kita klik lagi. Harus di refresh dulu. Harus diklikin lagi. Nah, ini kita sudah ada. Nah, ini sudah ada historinya siapa yang sudah masuk. Dan ini kita ada 2 akun yang masuk ke channel Revitagis Individu 1-4. Sekarang kita ke akun selanjutnya, yaitu yang Manager Inventory. Jangan lupa ini refresh lagi. Karena ini logout, jangan lupa. Karena tadi salah. Nah, setelah kita masuk ke sini, kayak sama kayak tadi, kita buka channels, kemudian
Kita cari yang tadi channel sebelumnya itu review tugas individu paper, coba kita klik join, setelah kita join kita bisa ke inbox lagi. Nah, kita refresh. Ini harus sering discussion. Nah, setelah tadi kita join, kita bisa klik ke channel saya tadi ini, kita sudah masuk. Nah, ini menandakan 3 row tadi sudah masuk. Nah, setelah 3 row tadi sudah masuk, langkah selanjutnya adalah kita kembali ke halaman tamu diskus. Ini dia dalam modul diskus, kemudian pada sumber channels, klik channel baru tersebut untuk melakukan diskusi. Nah, jadi sekarang kita bisa melakukan diskusi nih. Nah, di sini kita ke yang bagian manager sales saja. Yang ini. Nah, yang ini. Nah, di sini kita udah mulai bisa diskusi nih. Jadi, misalnya kita boleh hunting. Misalnya kita langsung saja mulai diskusinya dengan berikut. Oh, sebentar. Jadi dia yang memulai kita bisa pakai role mana aja untuk memulai diskusinya. Untuk kali ini saya akan mencoba menggunakan role yang manager inventory. Jadi kita cari dulu yang role manager inventory. Nah, ini udah di manager inventory. Lalu di manager inventory itu kita bisa langsung saja memulai diskusinya. Nah, kita seperti ini. Lalu kita bisa send. Kita refresh dulu, jangan lupa. Harus login lagi. Nah, ini kita tulis lagi. Nah, kita send. Refresh. Nah, ini sudah muncul di halaman di channel review tugas individu 4. Langkah selanjutnya kita bisa menggunakan role lainnya untuk mencatat hal-hal berikut untuk menjawab pertanyaannya seperti itu. Nah, oke, untuk selanjutnya kita menggunakan role yang staff accounting. Yang staff accounting ada pada berikut. Sebentar. Ini kita refresh dulu juga, jangan lupa. Kalau masih ini bukan sesuai, kita harus bisa logout lagi. Nah, jadi setelah kita login lagi, ini sudah yang sama. Lalu kita bisa klik sini. Nah, lalu kita bisa mencatat hasil jawabannya. Ini kita bisa bentar, kalau sesi expire jangan lupa untuk di refresh lagi, jangan terlalu lama di dalam sesinya. Nah, ini kita ada staff accounting, kita kesini lalu kita bisa ini. Kita refresh mungkin. Nah, setelah kita refresh, hasil postingannya sudah ada. Lalu yang terakhir kita coba untuk si manager sales, yaitu Puji. Oke, kita coba, dia ada di sini. Nah, ini dari dia. Nah, kita sekarang coba jawab dengan menggunakan dia. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya kurang lebih akan seperti ini. Hasil bagaimana chat dan diskusi di sininya. Ya kurang lebih seperti ini adalah caranya untuk bagaimana cara untuk inisiasi diskusinya dan menjawab pertanyaannya. Oke. Dan juga nanti hasilnya kurang lebih diskusi dalam jumlah banyak akan seperti berikut. Nah, jadi kurang lebih nanti hasil dari diskusi-diskusi dari 3 role yang berbeda tersebut kurang lebih seperti ini. Ini jadi ada banyak. Jadi ini kan ada 3 user dengan role berbeda. Ini ada nama user juga.
Ini jadi kurang lebih di hasil di modul diskusi itu bakal seperti ini. Jadi dia anggap saja tadi kita sudah kita tadi, jadi ini kurang lebih forum diskusi ini terjadi dari penulisan dari 3 window yang berbeda gitu. Jadi misalnya dia tadi menggunakan window pertama, ini window kedua, dan ini window ketiga, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi hasilnya bakal seperti ini, dan ini bisa dilakukan dengan menggunakan 3 window berbeda tersebut. Namun jangan lupa untuk sering-sering di refresh karena tadi banyak yang session expire. Ya, jadi sekian dari saya mengenai tutorial dari akses multi user lewat multi browser atau mode. Dan jangan lupa note paling utamanya, sering refresh, dan jangan lupa hadap window mana dan user pada window tersebut user mana, agar tidak bingung. Oke, jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kurang jelas penyampaiannya. Selamat sore semuanya.